Kitabu Afatil Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqal insani wa 'addalah wa alhamahu nural imani fazayyanahu bihi wa jammalah wa 'allamahu al-bayana faqaddamahu bihi wa faddalah wa afada 'ala qalbihi khazainal 'ulumi fa akmalah thumma arsala 'alaihi sitran min rahmatihi wa asbalah ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله ويكشف عنه ستره الذي أرسله فأطلق بالحمد مقوله وأفصح بشكر عما أولاه وخوله من علم حصله ونطق سهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله وآي فصله ودين سبله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عمد وهلله أما بعد. Sesungguhnya lisan merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, halus, dan penuh selubung misteri. Bentuknya kecil, namun amat besar pengaruhnya terhadap hal-hal yang positif maupun negatif. Ketahuilah bahwa iman dan kufur tidak akan bisa tampak kecuali dengan persaksian lisan. Sedangkan iman dan kufur merupakan puncak dari kepatuhan dan kedurhakaan lisan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang wujud atau tiada, pencipta atau tercipta, dikhayalkan atau diketahui, dipastikan atau diperkirakan, kecuali lisan dapat memperolehnya dan menjelaskan dengan sebenarnya atau sebaliknya. Sesungguhnya pengetahuan yang didapat bisa dijelaskan oleh lisan. Ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Sedangkan lisan selalu memperoleh hal tersebut. Itulah keistimewaan dari lisan yang tidak dimiliki oleh anggota tubuh lainnya. Misalnya mata, ia hanya sebatas pada penemuan warna dan bentuk, sedangkan telinga hanya sampai pada suara. Tangan tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya untuk menjangkau suatu benda. Begitu pula dengan anggota badan lainnya. Sedangkan lisan, jangkauannya sangat luas, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Lisan mempunyai jangkauan yang amat luas dalam kebaikan. Ia juga punya ekor, di mana ekornya bisa mengombang-ambingkan si empunya dalam kehinaan. Barang siapa suka memanjakan lisan dengan aneka macam kemanisannya, serta membiarkannya lepas tanpa kendali, maka setan-setan itu akan berjalan mengiringi langkahnya kemana ia pergi, serta menggiringnya ke tepi jurang kesesatan yang menggelincirkan dirinya. Akhirnya ia pun masuk ke lembah kehinaan. Seorang manusia tidak akan tercampakkan ke jurang neraka kecuali melalui lisannya. Manusia juga tidak akan selamat dari kekejaman lisan kecuali mereka yang mengikat erat lisannya dengan kendali syariat, serta tidak mengatakan kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Lalu mencegah lisannya dari setiap bahaya yang ditakuti pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jika seorang mengetahui bahwa suatu perkataan itu merupakan pujian atau makian, kemudian ia mendiamkannya atau tidak berkomentar, maka itu adalah perbuatan yang sangat sulit, sehingga bisa dikatakan bahwa anggota tubuh yang paling durhaka adalah lisan, karena seseorang tidak akan pernah merasa lelah dalam menggunakan lisannya. Selain itu juga tidak perlu mengeluarkan ongkos dalam menggerakkannya. Tetapi pada umumnya, manusia menganggap remeh dalam menjaga bencana dan bahaya yang diakibatkan oleh lisan, serta tidak menghiraukan jaring-jaring perangkap lisan. Padahal lisan itu merupakan alat setan yang paling ampuh dan menyesatkan manusia. Melalui petunjuk dan tatanan terbaik yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menjelaskan satu persatu dari semua bahaya yang ditimbulkan oleh lisan beserta batasan-batasannya. Juga akan kami uraikan tentang berbagai sebab dan bahaya terlalu banyak bicara. Bahaya bicara dalam kebatilan, bahaya bertengkar dan berdebat, bahaya permusuhan, bahaya berlagak fasih dalam berbicara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku dai.
berlagak pemberani, bahaya berkata keji, mengumpat, mencaci maki, dan lain-lain. Demikianlah akhir dari uraian bahaya lisan dan sesuatu yang berkaitan langsung dengannya, yang kesemuanya berjumlah 20 bahasan. Kami selalu memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kebaikan, anugerah, dan kemurahannya. Keutamaan diam. Ketahuilah bahwasanya lisan itu amat besar bahayanya. Tidak ada orang yang bisa selamat darinya, kecuali dengan diam. Oleh sebab itu, agama memuji sikap diam, bahkan menganjurkannya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man samata naja." Barang siapa diam, niscaya dia akan selamat. Dalam sabda lainnya, "As-sumtu hukmun wa qalilun fa'iluh." Diam adalah kebijaksanaan, dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Maksudnya, diam itu kebijaksanaan dan keteguhan. Dari Abdullah bin Sufyan, bahwa ayahnya berkata, "Qultu, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'dak." Qal, "Qul amantu billah thumma istaqim." Qal, "Qultu, fama attaqi?" Fa'auma'a biyadihi ila lisanih. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang Islam akan sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun sesudah engkau." Maka beliau berkata, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah." Ayah Abdullah bin Sufyan kemudian bertanya lagi, "Apakah gerangan yang harus aku pelihara?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menunjuk lisannya dengan tangannya. Uqabah bin Amir berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Qal, "Amsik 'alaika lisanak, wal yasa'aka baituk, wa baki 'ala khati'atik." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Beliau menjawab, "Tahanlah lisanmu, dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh dengan zikir-zikir, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal." Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Man yatakaffal li ma baina lahyaihi wa rijlaihi, atakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa yang berjanji kepadaku akan menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya atau mulut, dan apa yang ada di antara kedua kakinya atau kemaluan, niscaya aku akan menjamin surga baginya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man wuqiya syarra qabaqabihi wa dzabdzabihi wa laqlaqihi, faqad wuqiya syarra kullah." Barang siapa yang menghindari kejahatan qabqabnya dan dzabdzabnya dan laqlaqnya, berarti ia telah menghindar dari semua kejahatan. Qabqab adalah perut, dzabdzab adalah kemaluan, dan laqlaq adalah lisan. Kebanyakan manusia akan binasa oleh ketiga syahwat ini. Oleh karena itu, kami sempatkan diri untuk menguraikan bahaya lisan setelah uraian tentang bahaya perut dan kemaluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Beliau menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan berbudi pekerti mulia. Ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke jurang neraka, maka beliau mengatakan, "Al-ajwafan, al-fammu, wal-faraj." Dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Bisa jadi yang dimaksud dengan mulut adalah bahaya lisan, sebab mulut tempatnya lisan. Bisa jadi pula yang dimaksud dengan mulut adalah perut, karena mulut adalah jendela masuknya segala sesuatu ke dalam perut. Mu'adz bin Jabal berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah kita disiksa karena apa yang kita katakan?" Beliau berkata, "Bagaimana engkau ini, wahai Ibnu Jabal? Manusia tidak dijerumuskan ke dalam neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisan mereka." Abdullah As-Saqafi berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Qal, qul rabbi Allahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. Ya Rasulullah, katakanlah sesuatu yang bisa kami pegang teguh. Beliau berkata, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang paling menakutkan dan apa yang paling engkau khawatirkan akan diriku? Beliau lantas memegang lisannya sambil berkata, ini. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Mu'adz pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Beliau mengeluarkan lisannya lalu meletakkan jari-jarinya di atasnya. Maksudnya, perbuatan yang paling utama adalah menjaga lisan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berkata, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, wa la yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Iman seorang hamba tidak akan lurus hingga hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus hingga lisannya lurus, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man sarrahu an yaslam, falyalzamis samt." Barang siapa ingin selamat, maka hendaknya membiasakan diam. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, asbahatil a'dha'u kulluha tukaffirul lisan, taqul ittaqillaha fina. فإنك إن استقمت استقمنا وإن أعوجزت أعوجزنا." Apabila anak cucu Adam bangun di waktu pagi, maka semua anggota tubuhnya berpesan kepada lisannya dengan berkata, takutlah kepada Allah demi kami, karena jika engkau lurus baik, niscaya kami juga akan lurus baik, dan jika engkau bengkok jahat, niscaya kami juga akan bengkok. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu tengah menarik lidahnya. Lalu Umar berkata, apakah yang engkau lakukan, wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyiduna Abu Bakar menjawab, inilah yang menyeretku ke lembah kebinasaan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa syai'un minal jasadi illa yashku ilallahi lisana ala hiddatih. Segala sesuatu dari jasad ini akan melapor kepada Allah tentang lisan karena ketajamannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berada di atas bukit Sofa mengumandangkan talbiyah, lalu ia berkata, hai lisan, katakanlah yang baik, niscaya engkau akan memperoleh kemenangan, dan diamlah dari segala kejelekan, niscaya engkau akan selamat sebelum menyesal nanti. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, apakah itu ucapanmu atau berdasarkan apa yang engkau dengar? Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, sesungguhnya kesalahan anak Adam atau manusia paling banyak terdapat pada lisannya. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man kaffa lisanah satarallahu auratah, وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاللَّهُ عَذَابَهُ وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ. Barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa menahan amarahnya, niscaya Allah akan melindunginya dari siksanya. Barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menerima permohonannya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Maka beliau memberinya wasiat, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Anggaplah dirimu dalam golongan orang-orang yang mati. Jika engkau menghendaki, aku akan beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang paling menguasaimu dari semua ini. Lalu beliau menunjuk kepada lisannya dengan tangannya.
Diriwayatkan dari Sayyidina Sufyan bin Salim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ala ukhbirukum bi aisril ibadah wa awhaniha 'alal badani as-sumtu wa husnul khuluq." Maukah kalian aku kabarkan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi anggota tubuh, yaitu diam dan berbudi pekerti mulia. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau bersikap diam. Sayyidina Hasan berkata, dikatakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rahimallahu 'abdan takallama fa ghanim aw sakata fa salim." Allah memberikan rahmat kepada hamba yang berbicara lalu mendapatkan kemenangan, atau diam lalu selamat. Maksudnya, jika engkau tidak bisa berkata yang membuatmu menjadi baik, maka pilihlah diam yang membuatmu selamat. Dengan demikian, engkau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam, orang-orang berkata kepadanya, "Tunjukkanlah kepada kami akan perbuatan yang mengantarkan kami ke dalam surga." Nabi Isa alaihi salam menjawab, "Jangan bicara selama-lamanya." Mereka berkata, "Kami tidak mampu melakukan itu," atau diam selamanya. Nabi Isa pun berkata, "Jika demikian, maka jangan berbicara kecuali tentang kebaikan." Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam berkata, "In kanal kalamu min fiddah, fassukutu min zahab." Jika ucapan adalah perak, maka diam adalah emas. Diriwayatkan dari Barra bin Azib bahwasanya, "Ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Qala, "At'imil ja'i' wasqidh dham'an wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tutiq fakuffa lisanaka illa minal khair." Orang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Tunjukkan kepadaku akan perbuatan yang mengantarkanku ke dalam surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Berilah makan orang-orang yang lapar, berilah minum orang-orang yang dahaga, perintahkanlah untuk berbuat kebaikan, dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Jika engkau tidak sanggup, maka tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Akhzin lisanaka illa min khair, fa innaka bidzalika taghlibu syaitan." Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Dengan demikian engkau dapat mengalahkan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Innallaha 'inda lisani kulli qa'il, falyattaqillah imru'un 'alima ma yaqul." Allah berada di sisi lisan orang yang berbicara, maka bertakwalah orang-orang yang mengerti apa yang ia katakan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila kalian melihat seorang mukmin yang pendiam lagi berwibawa, maka dekatilah dia. Sesungguhnya dia akan menyampaikan hikmah kepada kalian." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "An-nasu thalathatun, ghanimun wa salimun wa syahibun. Fal ghanim alladhi yadhkurullah, was salim as-sakit, was syahib alladhi yakhudu fil batil." Manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang memperoleh kemenangan. Yang kedua, orang yang selamat. Yang ketiga, orang yang binasa. Adapun orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang selamat adalah orang yang diam, sedangkan orang yang binasa adalah orang yang banyak bicara tentang kebatilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inna lisanal mu'min wara'a qalbih, fa idza arada an yatakallama bi syai'in tadabbarahu bi qalbih, thumma amdahu bi lisanih, wa inna lisanal munafiqi amama qalbih, fa idza hamma bi syai'in amdahu bi lisanih, wa lam yatadabbarhu bi qalbih."
Sesungguhnya lisannya seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Apabila hendak mengatakan sesuatu, ia mempertimbangkan dengan hatinya, kemudian ia ucapkan dengan lisannya. Adapun lisan orang munafik itu ada di depan hatinya. Apabila ia menginginkan sesuatu, ia ucapkan dengan lisannya tanpa mempertimbangkannya dengan hati. Nabi Isa alaihi salam berkata, Al-ibadatu asyaratu ajza'in, tis'atun minha fis sumti wa juz'un fil firari minan nas. Ibadah itu ada 10 bagian. 9 bagian terdapat pada sikap diam, sedangkan 1 bagian terdapat pada menjauhi manusia. Maksudnya menghindari bergaul dengan orang lain untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang berdampak negatif. Rasulullah SAW berkata, Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuh, wa man kathurat dhunubuhu kanat naru awla bih. Barang siapa banyak bicara, niscaya banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Diriwayatkan bahwa Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu kerikil di mulutnya untuk mencegah dirinya dari berkata-kata. Lalu ia menunjuk lisannya sambil berkata, inilah yang menjerumuskan aku ke lembah kenistaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, tiada sesuatu yang lebih perlu untuk dipenjara lama-lama daripada lisan. Tawus berkata, lisanku laksana binatang buas, jika aku melepaskannya, niscaya ia akan menerkamku. Hasan berkata, orang yang tidak bisa menjaga lisannya berarti tidak memahami agamanya. Al-Auza'i berkata, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada kami yang sebagian isinya adalah, barang siapa ingat mati, niscaya ia rela dengan sedikit bagian dari dunia ini. Barang siapa memperhatikan ucapannya dibanding perbuatannya, niscaya ia akan mengurangi ucapannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya. Sebagian sahabat berkata, diam dapat mengumpulkan 2 keutamaan bagi seseorang, keselamatan dalam agamanya dan dalam mengenal temannya. Muhammad bin Wasi berkata kepada Malik bin Dinar, wahai Abu Yahya, menjaga lisan itu lebih berat bagi manusia daripada menjaga uang. Yunus bin Ubaid berkata, setiap aku melihat orang yang lisannya baik, maka seluruh perbuatannya baik pula. Hasan berkata, sekelompok orang berbicara di sisi Muawiyah, sedangkan Al-Ahnaf bin Qais diam saja. Lalu Muawiyah bertanya, mengapa engkau tidak berbicara, wahai Abu Bakar? Ahnaf menjawab, jika aku berdusta, aku takut kepada Allah. Jika aku berbicara apa adanya, aku takut kepadamu. Abu Bakar bin Iyas berkata, 4 raja berkumpul. Mereka terdiri dari Raja India, Raja Cina, Kisra atau Raja Persia, dan Kaisar Romawi. Salah seorang dari mereka berkata, aku menyesal atas apa yang telah aku katakan, dan aku tidak menyesal atas apa yang tidak aku katakan. Raja yang lain berkata, jika aku mengucapkan kata-kata, maka kata-kata itu menguasaiku, dan aku tidak mampu menguasainya. Jika aku tidak mengucapkan kata-kata itu, maka aku mampu menguasainya, dan ia tidak mampu menguasaiku. Raja yang ketiga berkata, aku heran pada orang yang berbicara, jika ucapannya itu kembali kepadanya, maka ucapan itu membahayakan dirinya. Jika tidak kembali, maka ucapan itu tidak berguna baginya. Raja yang keempat berkata, aku lebih mampu menolak apa yang tidak aku katakan daripada apa yang telah aku katakan. Diceritakan bahwa Al-Mansur bin Al-Mu'tamir menetap dengan tanpa bicara sehabis salat Isya selama 40 tahun. Diceritakan juga bahwa Ar-Rabi' bin Khuzaim tidak pernah bicara tentang dunia selama 20 tahun. Jika datang waktu pagi, maka ia mengambil tinta, kertas, dan pena, lalu ia mencatat apa saja yang telah ia ucapkan. Kemudian, ia melakukan evaluasi diri pada waktu sore. Jika engkau bertanya, apa sebabnya diam itu memiliki keutamaan yang begitu besar? Ketahuilah, sebabnya adalah karena banyaknya bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Kesalahan, dusta, mengumpat, adu domba, kemunafikan, dan lain-lain.
Berbagai macam bahaya lisan yang telah kami sebutkan di atas memang terasa manis dalam hati sejalan dengan watak dasar manusia itu sendiri yang disertai dengan bisikan-bisikan setan. Banyak orang yang hanyut di dalamnya dan amat sedikit orang yang mampu menahan lisannya dari semua itu. Akibatnya ia cenderung mengumbar lisannya untuk mengatakan apa saja yang ia suka dan menahan lisannya dari apa saja yang tidak ia suka. Yang demikian ini sungguh rumit untuk diketahui sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Manusia yang waspada pasti akan menyadari bahwa di dalam banyak bicara terdapat bahaya, sedangkan di dalam diam terdapat keselamatan. Maka dari itu keutamaan diam amat besar. Di dalam diam terkandung keutuhan cita-cita serta keabadian wibawa. Di dalam diam juga ada kemurnian waktu untuk beribadah dan berzikir. Selamat di dunia dari perkataan dan selamat di hari perhitungan. Dalam Al-Quran dikatakan, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar pasti ada malaikat pengawas yang selalu mencatatnya. Penjelasan berikut ini akan menunjukkan kepadamu akan keutamaan diam. Ucapan itu ada 4 macam. Yang pertama, ucapan yang berbahaya. Yang kedua, ucapan yang bermanfaat. Yang ketiga, ucapan yang di dalamnya ada manfaat dan bahaya. Yang keempat, ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Adapun ucapan yang membahayakan, maka wajib berdiam darinya. Demikian pula terhadap ucapan yang di dalamnya ada bahaya dan manfaat. Karena manfaat di dalamnya tidak akan sempurna sebab bahaya yang ditimbulkannya. Sedangkan ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, maka ucapan itu tidak berguna. Sebab sama halnya dengan menyia-nyiakan waktu dan menceburkan diri ke dalam kerugian yang besar. Maka yang tersisa dari 4 macam ucapan itu adalah 1 bagian saja, yaitu ucapan yang pasti bermanfaat. Setelah gugur 3 bagian, maka kini tinggal 1 bagian. Yang 1 bagian ini pun masih harus diwaspadai karena di dalam ucapan yang bermanfaat bisa terselip riya, hasrat pamer, yang sering tidak disadari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia itu pada hakikatnya selalu berada dalam bahaya. Salah sedikit dalam berucap, maka kemudaratan yang ditimbulkannya besar sekali. Barang siapa mengetahui rumitnya bahaya lisan seperti yang telah kami sebutkan di atas, niscaya ia akan mengetahui dengan pasti bahwa apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah suatu kenyataan tentang adanya efek negatif bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Itu sebabnya beliau berkata, barang siapa diam, niscaya dia selamat. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar dianugerahi mutiara-mutiara hikmah dan jawami'ul kalim, kata-kata yang penuh makna. Hanya ulama yang cerdas yang dapat memahami makna setiap kata yang terkandung dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Bencana-bencana yang ditimbulkan oleh lisan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta kesulitan untuk menjaganya itu bisa menjadi satu petunjuk bagi kalian untuk menggapai derajat hakikat bila Allah menghendaki. Akan kami uraikan bencana-bencana yang diakibatkan oleh lisan, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kami akan mengakhiri pembahasan ini dengan bahasan tentang menggunjing, adu domba, dan dusta. Pembahasan ini terdiri dari 20 bahaya. Yang demikian itu akan membuat kalian memperoleh petunjuk dengan pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin.